Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang taxation, income, distribution, and efficiency. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Vina Dwi Anissa dengan NIM 199. Adapun teman-teman saya yaitu Erlina Rahmawati dengan NIM 157, Miftahuddin dengan NIM 167, Imam Sugiarto dengan NIM 171, Farah Anissa dengan NIM 179, Farah Fitria dengan NIM 183, Muhammad Soleh dengan NIM 193, Rizky Ramadhani dengan NIM 197, dan yang terakhir Muhammad Zaka Amar dengan NIM 203. Baik, langsung saja pada poin pertama yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Taxation and income distribution. Yang pertama, sumber penggunaan pendapatan harus dipertimbangkan. Pajak juga dapat mengubah kontribusi pendapatan dengan mempengaruhi sumber pendapatan. Misalnya saja pajak penjualan tidak hanya mengurangi permintaan, tetapi juga mengurangi pendapatan yang diterima oleh faktor produksi. Baik dari produsen maupun konsumen pasti juga akan berpengaruh. Tapi kembali lagi bagaimana sumber dan penggunaan pendapatan tersebut dilakukan. Dan dalam praktik para ekonom mengabaikan efek pada sumber input ketika mempertimbangkan pajak atas suatu komoditas dan mengabaikan penggunaan konsumen ketika mempertimbangkan pajak atas suatu input. Insiden tergantung pada bagaimana harga ditentukan. Yang pertama, menentukan siapa yang menanggung beban pajak bergantung pada bagaimana pajak mengubah harga. Yang kedua, penentu terpenting adalah waktu, karena perubahan harga membutuhkan waktu. Yang ketiga, dalam banyak kasus respon dalam jangka panjang lebih besar daripada jangka pendek, yang menunjukkan bahwa insiden pajak dapat berbeda menurut waktu. Jadi, insiden pajak jangka pendek dan jangka panjang mungkin berbeda, dan kerangka waktu yang relevan untuk pertanyaan kebijakan tertentu harus ditentukan. Insiden tergantung pada pelepasan pendapatan pajak. Yang pertama, insiden anggaran yang seimbang. Insiden anggaran yang seimbang adalah pengaruh distributif suatu pajak terhadap pengeluaran pemerintah yang dibiayai dari penerimaan pajak dalam jumlah yang sama. Insiden anggaran yang seimbang menunjukkan bagaimana beban biaya program pemerintah didistribusikan di antara para anggota masyarakat. Menghitung efek gabungan dari pemungutan pajak dan pengeluaran pemerintah yang dibiayai oleh pajak tersebut, menghitung efek gabungan dari pemungutan pajak dan pengeluaran pemerintah yang dibiayai oleh pajak tersebut. Jadi, secara umum, efek distribusi pajak bergantung pada bagaimana pemerintah membelanjakan uangnya. Yang kedua, insiden pajak diferensial. Insiden pajak diferensial adalah menganalisis pengaruh distribusi pendapatan dari berbagai pembiayaan dengan pajak untuk membiayai suatu program pemerintah. Jadi, bagaimana perbedaan insiden ketika satu pajak diganti dengan yang lainnya? Dengan mempertahankan anggaran pemerintah yang konstan. Karena itu, DTI melihat perubahan pajak, sistem pajak referensi hipotesis digunakan dalam perbandingan antara pajak yang berbeda. Kemajuan pajak dapat diukur dalam beberapa cara. Sebelum itu, saya akan menjelaskan tentang tarif pajak. Tarif pajak adalah dasar pengenaan pajak atas objek pajak yang menjadi tanggung jawab wajib pajak atau WP. Besarnya tarif pajak ini dalam bentuk persentase yang ditetapkan oleh pemerintah. Pajak dapat diukur dalam beberapa cara. Yang pertama, tarif pajak rata-rata atau average tax rate. Tarif pajak rata-rata adalah rasio jumlah pajak yang dibayarkan terhadap jumlah penghasilan kena pajak. Tarif pajak rata-rata akan menjadi berbeda dengan tarif pajak statutory ketika tarif pajak statutory memiliki tarif yang bertingkat. Pada saat tersebut, pajak rata-rata akan lebih rendah daripada pajak statutory.
Contohnya adalah lapisan tarif PPh orang pribadi yang memiliki tarif 5% sampai dengan 35%. Tetapi bisa saja tarif rata-rata berada pada tingkat 13%. Yang kedua, pajak proporsional. Tarif pajak tetap tidak berubah terlepas dari jumlah penghasilan. Oleh karena itu, jumlah pajak sebanding dengan jumlah pendapatan. Dengan begitu, seberapa besarnya jumlah objek pajak, persentase akan tetap. Contohnya adalah PPN yang persentasenya 10% dan PBB dengan tarif 0,5%. Yang ketiga, tarif progresif adalah jenis tarif progresif yang kenaikan persentasenya semakin besar atau persentase akan naik sebanding dengan dasar pengenaan pajaknya. Di Indonesia, tarif pajak progresif ini diberlakukan untuk PPh WP individu atau pribadi, yakni satu penghasilan kena pajak atau gaji sampai 50 juta. Tarif pajaknya 5%. Yang kedua, penghasilan kena pajak lebih dari 50% sampai 50 juta sampai 25 juta, tarif pajaknya 15%. Penghasilan kena pajak lebih dari 250 juta sampai 500 juta, tarif pajaknya 25%. Penghasilan kena pajak di atas 500 juta, tarif pajaknya 30%. Contoh pajak progresif di sebagian besar negara adalah pajak penghasilan pribadi. Sistem perpajakan seperti ini sampai batas maksimum berkontribusi pada retribusi pendapatan, tetapi tidak merangsang peningkatan efisiensi produksi. Atau di Rusia, pajak proporsional atas pendapatan pribadi dikenalkan pada tahun 2001. Tarif pajak ditetapkan sebesar 13% dari jumlah pendapatan pribadi apapun itu. Yang keempat, pajak regresif adalah tarif pajak yang nominalnya tetap tanpa memperhatikan jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajaknya. Tarif tetap juga dapat diartikan sebagai tarif pajak yang akan selalu tetap sesuai dengan peraturan yang telah diberlakukan, seperti bea materai dengan nilai atau nominal sebesar 3.000 dan 6.000. Tarif bea materai ini mulai 2021 berlaku materai elektronik. Bea materai terbaru naik menjadi 10.000 dan merupakan single tarif. Yang terakhir, tarif pajak marginal tax rate. Tarif pajak marginal adalah tarif pajak yang dikenakan atas sisa penghasilan kena pajak setelah dikenakan dengan tarif pajak sebelumnya. Tarif pajak marginal meningkat sejalan dengan kenaikan pendapatan. Ekonom percaya bahwa dari sisi penawaran ekonomis, hal tersebut akan mengurangi gairah produktivitas yang menghambat investasi. Dalam upaya mengurangi tarif pajak marginal bagi perseorangan dan badan usaha, para ekonom berpendapat bahwa peningkatan usaha kerja dan investasi yang dihasilkan oleh pengurangan tarif pajak tersebut akan mengurangi stagflasi. Contohnya, penghasilan kena pajak Z sebesar 70 juta. Tarif pajak yang berlaku adalah 5%. Untuk jumlah 0 sampai 50 juta dan tarifnya adalah 15% berlaku untuk 50 juta sampai 250 juta. Atas 20 juta penghasilan A akan dikenakan tarif sebesar 15% dan 15% adalah tarif marginal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahudin, nomor NIM 1902311000167. Di sini saya akan menjelaskan tentang model equilibrium sebagian.
Yang pertama ada pajak unit atas komoditas. Pajak unit atas komoditas adalah PPN yang dibuat komunitas pertanian atau bahan pangan, misalnya beras, gandum, dan lain-lain. Dan PPN yang dibuat komunitas pertambangan, misalnya emas, batu bara, perak, dan lain-lain. Berikut ini merupakan implikasi dari analisis pajak unit. Yang pertama ada insiden tersebut tidak tergantung pada apakah dibebankan pada konsumen atau produsen. Yang kedua ada kejadian tergantung pada elastisitas penawaran atau permintaan. Elastisitas ini maksudnya adalah tingkat harga yang diminta dan ditawarkan bergantung pada harga. Semisal harga barangnya terlalu tinggi, semua orang tidak akan membelinya. Dan sebaliknya, jika harga itu rendah, semua orang akan membelinya. Yang kedua ada ad valorem taxes. Ad valorem tarif adalah tarif yang dihitung berdasarkan presentasi nilai atau harga jual barang atau jasa. Istilah ini seringkali dikaitkan dengan pajak untuk barang dan jasa, meskipun juga sering diterapkan untuk pajak properti dan real estate. Ada analisis yang berubah dengan pajak unit. Yang kedua ada satu-satunya perbedaan adalah bahwa kurva permintaan tidak bergeser dengan jumlah absolut yang sama untuk setiap kuantitas, melainkan bergeser ke bawah secara proporsional. Penentuan tarif ini seringkali lebih disukai karena dianggap lebih adil. Rumah tangga berpenghasilan rendah seringkali lebih memilih barang jasa yang lebih murah dan berkualitas lebih rendah. Mereka biasanya lebih mementingkan kuantitas daripada kualitas. Oleh karena itu, ketika tarif pajak didasarkan pada harga barang, mereka tidak menanggung beban pajak yang besar. Sebaliknya, rumah tangga dengan berpenghasilan lebih tinggi biasanya lebih memilih barang-barang mewah yang berharga mahal. Konsekuensinya, mereka juga akan menanggung beban pajak yang lebih tinggi. Contohnya adalah PPN, pajak bumi dan bangunan, bea materai, pajak imigrasi, dan pajak warisan. Yang ketiga ada pajak atas faktor-faktor. Yang pertama ada pajak gaji. Ini adalah pajak yang dikenakan pada pekerja sebagai presentasi dari pendapatan mereka. Kedua ada insiden ditentukan oleh perbedaan antara apa yang dibayar pemberi kerja dan apa yang diterima karyawan. PPh atau pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak. Penghasilan yang dimaksud dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan yang lainnya. Yang kedua ada pajak atas modal. Ini adalah pajak yang dikenakan pada pemilik modal. Semisal saya mempunyai usaha sendiri dan kita akan terkena pajak atau pemilik usaha sendiri. Pajak keuntungan atau laba. Pajak ini adalah pajak yang dikenakan atas keuntungan perusahaan. Dalam pasar persaingan sempurna, output perusahaan ditentukan oleh perpotongan antara biaya marginal dan pendapatan marginal. Pajak keuntungan proporsional tidak mengubah biaya marginal maupun pendapatan marginal. Oleh karena itu, tidak ada perusahaan yang memiliki insentif untuk mengubah keputusan outputnya, yang berarti harga tetap konstan. Pajak diserap sepenuhnya oleh perusahaan. Pajak laba tanpa menarik karena tidak mendistorsi keuntungan ekonomi. Taxation and efficiency. Deadweight loss atau DWL. DWL merupakan hilangnya surplus produsen atau surplus konsumen karena pasar berada pada disequilibrium. Kerugian tersebut mengurangi surplus ekonomi atau kesejahteraan sosial karena tidak ditangkap oleh salah satu pihak yang bertransaksi di pasar, yaitu konsumen, produsen, atau pemerintah. Salah satu penyebab DWL ini disebabkan oleh pajak. Penyebab DWL yang pertama yaitu pajak. Pajak adalah pengutang yang bersifat memaksa yang dilakukan oleh pemerintah. Pajak dapat menjadi penyebab deadweight loss karena dapat mencegah orang untuk melakukan pembelian yang seharusnya mereka lakukan.
Pada kurva di samping, penyebab pengenaan pajak kepada konsumen menyebabkan kurva penawaran bergeser ke kiri. Titik keseimbangan berada pada harga P1 dan sebanyak Q1. Hal ini menyebabkan konsumen kehilangan surplus sebesar A plus B, produsen kehilangan surplus sebesar F plus C, dan pemerintah mendapatkan pendapatan sebesar A plus F. Deadwick loss merupakan segitiga B plus C. Yang kedua adalah harga dasar. Harga dasar adalah tingkat harga minimum yang diberlakukan. Jika harga dasar berada di titik equilibrium, maka akan mempengaruhi permintaan dan penawaran. Di bawah price floor, pemerintah menetapkan harga minimum untuk barang dan jasa. Tujuannya adalah untuk membantu produsen atau pemasok dengan menjaga harga agar tidak jatuh terlalu rendah. Contoh price floor adalah upah minimum. Yang ketiga adalah harga tertinggi. Di bawah pre-selling, pemerintah menetapkan harga maksimum untuk barang dan jasa. Pemerintah melarang produsen untuk menjual pada harga yang lebih tinggi. Tujuan pre-selling adalah untuk melindungi konsumen dari kondisi yang dapat membuat barang sangat mahal. Pre-selling juga dapat menciptakan kerugian bobot mati. Pasar mengalami kelangkaan. Produsen hanya bersedia memasok lebih sedikit barang dari yang seharusnya karena harus menanggung harga yang lebih rendah. Akibatnya pasar mengalami kekurangan dan beberapa konsumen tidak mendapatkan barang. Surplus produsen berkurang, beberapa ditransfer menjadi surplus konsumen dan yang lainnya hilang. Keempat adalah subsidi. Deadwick loss juga dapat timbul dari konsumen yang membeli lebih banyak produk daripada yang mereka lakukan dari biasanya. Berdasarkan keuntungan marginal dan biaya produksi. Misalkan, pemerintah memberikan subsidi untuk setiap unit barang yang diproduksi, maka subsidi tersebut akan menurunkan harga pasar untuk setiap unit barang tersebut. Perbedaan antara harga pokok produksi dan harga beli kemudian menciptakan kerugian bobot mati bagi masyarakat. Yang kelima, harga monopoli. Pada kasus pasar monopoli, pasar terdiri dari satu penjual sehingga menentukan pasokan pasar. Pemonopoli dapat membatasi pasokan untuk menaikkan harga. Harga yang lebih tinggi membatasi konsumen untuk menikmati barang. Secara konsep, prinsip kerjanya mirip dengan pajak pada penjual. Namun, jika pemonopoli dapat menetapkan diskriminasi harga sempurna, itu tidak menghasilkan kerugian bobot mati. Pemonopoli yang hilang dan menjadikannya sebagai surplus produsen, sehingga surplus ekonomi tetap sama, yakni sebesar surplus produsen. Semua manfaat ekonomi dari pertukaran di pasar menjadi milik pemonopoli. Yang keenam adalah eksternalitas. Deadwick loss juga muncul akibat eksternalitas. Polusi adalah contoh dari eksternalitas. Biaya akibat polusi bagi pihak ketiga tidak terlibat dalam produksi atau konsumsi barang, tidak tercermin dari harga pasar. Oleh karena itu, jika harga pasar memperhitungkan biaya polusi, tingkat pasokan optimal akan lebih rendah daripada kuantitas equilibrium. 2. Perpajakan pendapatan tenaga kerja. Pajak atas pendapatan tenaga kerja dapat mempengaruhi banyak aspek penawaran tenaga kerja. Ini termasuk partisipasi dalam angkatan kerja, pilihan kerjaan, jam kerja, dan upaya kerja. 3. Efek pendapatan dan substitusi. Jika upah bersih seseorang pekerja turun, maka harga relatif liburan juga turun, dan orang tersebut menggantikan waktu luangnya untuk memasarkan barang. Tetapi, efek pendapatan bekerja sebaliknya karena permintaan akan waktu luang turun saat mendapatkan orang tersebut turun. Secara keseluruhan, pajak atas pendapatan tenaga kerja mungkin memiliki pengaruh yang kecil atau tidak sama sekali memiliki pengaruh terhadap jam kerja. Namun, mungkin masih ada DWL karena efek substitusi. Pajak atas tenaga kerja sebetulnya dapat meningkatkan upah kotor. Akibatnya, perusahaan mungkin juga menanggung beban berlebih tersebut. Pada gambar kurva di samping menunjukkan kurva permintaan pasar untuk tenaga kerja bersama dengan kurva tenaga kerja.
Pajak atas tenaga kerja menggeser kurva penawaran naik dari S1 ke S2. Total jam kerja dari H1 ke H2. Upah kotor naik dari W1 ke W2. Pajak tenaga kerja yang dibayarkan oleh perusahaan diberikan oleh area W2 AC W1. Beban berlebih yang ditanggung perusahaan sama dengan area ABC. Baik teman-teman, aku akan menjelaskan bagaimana cara menghitung kerugian deadweight loss. Kita akan mengambil contoh menghitung kerugian deadweight loss dari pajak ya. Jadi kita akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana sih rumusnya untuk menghitung deadweight loss ini. Jadi rumus umumnya yaitu setengah dikali QE dikurangi Q1 dikali P1 dikurangi P2. Kita ambil contoh. Misalkan seorang penjual menjual barangnya dengan harga equilibrium sebesar Rp4.000 per unit. Dan sedangkan kuantitas equilibriumnya yaitu sebanyak 100 unit. Nah, pemerintah memberlakukan pajak nih untuk penjual, yaitu sebesar Rp2.000 per unit barang. Jadi, anggap saja penjual tersebut meneruskan pajak tersebut ke harga jual, sehingga harga jualnya pun bertambah, yaitu Rp4.000 ditambah dengan pajak sebesar Rp2.000, dengan total menjadi Rp6.000 per unit. Karena penjual tidak ingin rugi, jadi penjual ingin memproduksi hanya 50 unit saja. Karena harganya yang lebih tinggi, otomatis konsumen juga akan berpikir 2 kali untuk membeli barang yang sama, tapi dengan harga yang lebih tinggi. Baik, cara menghitungnya menggunakan rumus yang tadi, yaitu setengah kali QE dikurangi Q1 dikali P1 dikurangi P2. Jadi setengah dikali QE. QE adalah kuantitas awal yaitu 100 dikurangi dengan kuantitas kedua yaitu 50 setelah dipotong menjadi setengah dikali dengan 6, P1 adalah 6 dan P2 adalah 4. Dapat dihitung hasilnya kan? Baik teman-teman, selanjutnya kita akan membahas mengenai elastisitas penawaran tenaga kerja. Selain tarif pajak, mungkin kita udah tahu ya tarif pajak dari penjelasan sebelumnya. Jadi elastisitas penawaran tenaga kerja yang dikompensasikan ini adalah penentu deadweight loss atas pendapatan tenaga kerja. Jadi semakin tinggi nih elastisitasnya, jadi semakin tinggi pula deadweight loss tersebut. Namun perkiraan atas elastisitas penawaran tenaga kerja tersebut sangatlah bervariasi karena jenisnya juga banyak. Seperti usia, jenis kelamin, komposisi rumah tangga, pekerjaan paruh waktu atau penuh, dan yang terakhir adalah pekerjaan konteks. Mereka juga bervariasi itu karena dari perbedaan kumpulan data dan metode estimasi. Baik teman-teman, aku akan menjelaskan tentang perpajakan diferensial dari pendapatan tenaga kerja. Di situ ada gambar 2 kurva, yaitu kurva A orang yang bekerja di pasar dan kurva B adalah orang yang bekerja di rumah. Kita bisa melihat perbedaannya pada bagian deadweight loss. Kenapa seperti itu? Perbedaan ekstrim ini terjadi karena orang yang bekerja di rumah berusaha keras untuk menghindari pajak sehingga mereka tidak mendapatkan deadweight loss. Dan deadweight loss itu berada di atas garis VMP atau nilai produk marginalnya. Sedangkan yang A, kurva A ini deadweight loss-nya ada di bawah dari garis VMP atau nilai produk marginal. Seperti itu. Nah, dapat dilihat perbedaan tersebut pada pendapatan pasar itu dikenakan pajak, sedangkan yang pendapatan dari bekerja di rumah itu tidak mendapatkan pajak. Jadi equilibrium awal tidak lagi memaksimalkan pengambilan pendapatan rumah.
Untuk memaksimalkan pendapatan ini, individu akan menambah dan mengalokasikan kembali nih waktu ke sektor rumah. Pergeseran ini menyebabkan gerakan ke bawah sepanjang kurva VMPH atau hasil produk marginal dari bekerja di rumah. Keseimbangan baru pun terjadi saat pengambilan setelah pajak di kedua sektor tersebut adalah sama, yaitu ketika VMPH sama dengan VMPM kali 1 kurangi T, di mana T-nya ini adalah tarif pajak atas pendapatan pasar. Jadi nih, untuk yang bekerja di rumah, mereka menambah jam kerja dari H1 ke H2. Jika total jam kerja ditetapkan, jam bekerja di sektor pasar menjadi turun dengan jumlah yang sama. Tujuannya itu untuk mengimbangi ya dari M1 ke M2. Namun sebenarnya hal tersebut itu tidaklah efisien karena nilai output yang hilang di pasar lebih besar dari peningkatan output di rumah. Kerugian bersih dalam nilai output ini adalah DWL dari pajak diferensial. Jadi nih guys, sebuah metode analisis yang serupa akan diterapkan pada setiap perpajakan diferensial atas pendapatan tenaga kerja. Untuk misalnya nih, pajak gaji untuk perusahaan besar dan pengecualian untuk perusahaan kecil. 7. Pajak penghasilan dari modal. Pajak penghasilan komprehensif memungut penghasilan tenaga kerja yang disimpan dan pengembalian dari tabungan. Seperti pajak atas pendapatan dari modal memiliki substitusi efek pendapatan. Pajak semacam itu meningkat relatif harga konsumsi di masa depan. Penghematan pajak terhadap pendapatan dari modal. Sebuah hubungan positif antara tabungan agregat dan variabel pada tingkat pengembalian setelah pajak, bahwa pajak atas pendapatan dari modal akan mengurangi tabungan. Namun, ada berbagai masalah dengan analisis semacam ini. Pertama adalah bahwa perkiraan pengembalian setelah pajak real yang diharapkan atas tabungan membutuhkan perkiraan tingkat inflasi yang diharapkan. Kedua adalah variasi tingkat pengembalian setelah pajak tersedia di berbagai sarana investasi. Selain itu, analisis regresi mungkin tidak membedakan antara pendapatan dan efek substitusi. Mempertimbangkan DWL yang terkait dengan pajak komoditas selektif menunjukkan sebuah kurva permintaan pasar biasa atau tanpa kompensasi untuk suatu komoditas dan dua kurva penawaran S1 dan S2. 10. Memperkirakan kerugian debt which loss menggunakan kurva indifferent. Omset DWL dapat dilihat dengan menggunakan kurva indifferent dan batasan anggaran. DWL adalah selisih antara beban konsumen dengan pajak lump sum atau penghasilan efek dan perbandingan pajak komoditas, atau yang juga mencakup efek substitusi efek pendapatan. 11. Pajak konsumsi umum. Pajak konsumsi umum memiliki beberapa bentuk yang dapat menjadi pajak pengeluaran umum. Misalnya, pajak atas pendapatan dikurangi tabungan, pajak umum atas penjualan eceran, atau pajak pertambahan nilai umum tidak termasuk belanja modal. Studi kasus. Sistem pajak Jepang menerapkan tarif pajak marginal yang relatif rendah pada sebagian besar kegiatan ekonomi, dalam kombinasi dengan basis elastisitas pajak yang moderat, menunjukkan bahwa distori keseluruhan dari sistem pajak kemungkinan kecil dibandingkan dengan negara-negara OECD lainnya. Penurunan yang cukup besar baru-baru ini dalam tarif pajak marginal wajib, baik dalam sistem pajak perorangan maupun perusahaan, telah memperkuat fitur ini. Namun, celah dan ketidaknetralan yang signifikan terjadi di bagian-bagian penting dari sistem perpajakan, yang menyebabkan potensi kerugian efisiensi yang substansi setelah rasio pajak terhadap PDB mulai meningkat untuk mengakomodasi pemulihan keuangan publik serta kebutuhan pengeluaran yang terkait dengan populasi yang menua.
Dengan demikian, ada kebutuhan segera untuk mulai memperluas basis pajak di bagian-bagian utama sistem, termasuk mengurangi tunjangan dan kredit yang sangat besar dalam sistem pajak pendapatan pribadi, menggabungkan bonus di dasar jaminan sosial, meningkatkan perpajakan efektif dan slim. Selain itu, perpajakan yang efektif bagi wira swasta dapat diperkuat dengan meningkatkan penegakan hukum dengan menggeser dasar perpajakan dari pendapatan ke nilai tambah. Pajak properti, khususnya pajak warisan, mendistorsi harga properti dan tanah dan harus dibuat lebih netral melalui perluasan basis dan perubahan tarif struktur. Perhatian utama lainnya adalah non-netralitas yang disebabkan oleh perbedaan perlakuan dalam sistem pajak perusahaan investasi dan sumber pembiayaan yang berbeda, menyiratkan ketergantungan yang berlebihan pada pembiayaan hutang di sektor korporasi. Sehubungan dengan administrasi perpajakan, ini bisa mendapatkan keuntungan dari pengenalan nomor pokok wajib pajak sistem. Sistem seperti itu diterapkan di sebagian besar negara OECD lainnya. Akhirnya, keuangan pemerintah daerah akan menjadi distabilkan oleh pergeseran basis pajak perusahaan lokal menjadi pajak jenis pertambahan nilai. Cukup sekian pemaparan kelompok kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.